Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada saya sendiri Gina Yuliasari, lalu sebelah kanan saya ada Fatma Aulia dan sebelah kiri saya ada Zainal Abidin. Di sini kami ingin sedikit membahas tentang fenomena literasi media, yaitu budaya berkomentar di media sosial untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah literasi media. Gina, kamu lagi ngapain sih? Kita lagi perkenalan loh. Tahu belum selesai. Ini loh, aku lagi lihat berita yang lagi viral di media sosial. Apa itu? Apaan sih? Itu yang anaknya Pak Ridwan Kamil, gubernur kita yang di Sumatera itu di situ. Oh iya tahu. Kalian tahu kan? Iya. Turut berduka juga, terus juga turut sedih juga buat Bapak Ridwan Kamil ya, yang kemarin juga aku baru dengar ternyata beliau sekeluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril. Ya mudah-mudahan husnul khotimah dan diterima di sisinya. Amin. Tapi itu Pak Ridwan Kamil juga udah pulang ke Indonesia lagi kan? Oh iya udah kok, aku dengar kabar juga udah pulang. Terus juga banyak banget yang ngirim doa, terus juga ya banyak deh pokoknya komentar-komentar yang baik juga deh, untuk apa ya, sebagai salah satu bentuk mendukung gubernur kita ya. Sampai ada yang bikin puisi tuh, aku tahu. Oh iya benar-benar yang kamu cerita waktu itu kan. Oh. Ya jadi itu buat kalian ya, kalau pengen tahu, akun Instagram namanya tuh JS_Hairen atau Jombang Satani Hairen. Itu dia salah satu penulis dan dia juga nulis salah satu puisi ya, judulnya itu Surat Untuk Sungai, dan itu puisinya bagus banget dan itu mewakili bapak-bapak yang ngerasa kayak kehilangan anak juga, turut prihatin dengan Pak Ridwan Kamil itu juga. Bagus banget pokoknya puisinya, kalau kalian mau sendiri dari sedih aku. Dan juga ada Kirena kalau di media sosialnya, di Twitternya. Kenapa tuh Ini Lipena? kenapa lagi keren Kak? Ada dia mengungkapin perasaannya di Twitter. Dia bilang, kok bisa sih anaknya Pak Ridwan Kamil belum diketemukan sampai sekarang? Dan itu pun menuai banyak kritikan dari para netizen. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu ya. Iya. Salah satunya Namanya ada netizen. dari Zain, dia berkomentar, polisi Swiss kalau disuruh nyari otak ini juga kayaknya bakalan susah banget deh namanya. Parah banget sih itu, kenanya ke apa ya, kok jadi apa ya, kayak narik-narik. Iya, pernah latar belakangin dan lain-lain lah. Malah kan maksud dia mungkin baik kayak yang pengen ikut doa terus kok belum ketemu sih gitu kan, dia pikir mungkin polisi sana ya, namanya juga manusia juga kan sama gitu. Tapi kakak tahu sendiri gak sih, aku gitu ya. Nah, sebagai pecinta K-pop, aku suka K-pop. Itu bahkan idol-idol di sana karena banyak yang hujat mereka tuh sampai bunuh diri gitu loh. Aduh, Ini serem sekarang banget. Ya ampun, ternyata komentar bisa sampai kayak gitu ya, bikin orang bunuh diri. Gawat, kayaknya aku harus matiin media sosial kayaknya. Sama nih, sama yang bakalan kita bahas kali ini, kayak tentang hate speech gitu. Menuai ujaran kebencian gitu. Oh iya benar sih, ini perlu banget nih buat kita ya sebagai pengguna media sosial, biar kita bijak menggunakan media sosial dan juga pakai etika kalau misalnya kita berkomentar. Tuh. Kakak sendiri tahu gak apa sih itu kayak hate speech gitu, kayak ujaran komentar menurut Kalau kakak? dari kata-katanya ya, kan hate itu benci ya, speech itu kayak yang mungkin ya sama sih ya, kayak yang tadi kamu bilang ya, ujaran kebencian. Dan itu ujaran kebencian ternyata kan aku juga lama-lama kan kita juga apa ya, ya terprovokasi. Udah gitu kan semakin berkembangnya internet juga kan sekarang, teknologi dan macam-macam itu kan, jadi ternyata ujaran kebencian tuh ternyata gak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga kayak gitu. Padahal itu kayak tempat kita buat apa ya, buat kayak tempat kita dunia kita gitu ya, senang-senang, benar banget, tapi di situ kita dihujat juga gitu. Terus tempat aman buat kita tuh di mana? Dan kayak selalu salah pengen posting, Iya, dihujat, benar banget. Dan itu tuh bikin pusing, kayak kita tuh pengen apa ya, pengen upload suatu foto, video atau sesuatu yang kita suka itu harus mikir berkali-kali, bikin caption, terus filter apa yang harus kita pakai biar kelihatan cantik di mata orang lain dan lain-lain. bahkan pakai filter juga tetap salah ya kak. Iya benar. Juga katanya cantiknya nggak asik pakai filter gitu. Kalau menurut Gina sendiri apa sih kayak ujaran kebencian atau hate speech itu? Nah kalau menurut saya, benar kata Palma tadi, kayak dari kata-katanya kan kebencian dari speed, kayak berbicara kebencian gitu. Jadi kayak apa
iya kan, jadi ikut-ikutan terus ya banyak lah yang kayak gitu. Nah di sini nih kita kali ini sama teman-teman kelompok 2 pengen bahas yang namanya hate speech atau ujaran kebencian. Nah ujaran kebencian itu contohnya gimana gitu? Dapat berupa hinaan, penistaan, pencemaran nama baik, berita hoak, dan menghasut kayak ngajak orang lain untuk ikut benci juga. Tuh kan, aduh hati-hati deh makanya kamu mulai sekarang kalau misalnya nulis komentar terus mungkin kata-katanya juga harus diperhatiin juga tuh. Serem banget ya ternyata. Nah terus ternyata bentuk ujaran kebencian itu tidak hanya mengatur khusus media sosial yang kayak misalnya tadi kita lihat di Instagram gitu, ternyata di Facebook, di Twitter, di kadang di status WhatsApp aja banyak banget yang kayak gitu kan, kayak ngebully gitu. Ya itu sih kalau bisa dikurang-kurangin deh. Makanya kamu harus banget nonton video ini biar kamu tahu gimana caranya beretika di media sosial. Ya, kalau aku mau tanya dong, misalkan kita nih melakukan hate speech di media sosial kan, ada nggak sih hukuman atau peraturan yang kita dapat kalau menghina orang lain? Ada. Biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum yang mengatur tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik data atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi ini tuh bukan dianggap dapat dianggap hal sepele gitu. Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Jadi hati-hati, Kak, jangan ya nulis komentar jahat di media sosial. pakai admin atau akun second gitu ya. Dia nggak berani untuk pakai menampilkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya kalau menurut aku sih mendingan yang kayak gitu-gitu tuh lebih baik kita kalau misalnya nggak suka ya kita temuin orangnya baik-baik atau kita kasih tahu dengan bahasa yang baik juga kan. Kalau misalnya sampai kayak tadi kan penistaan terus juga terus pencemaran nama baik juga, terus juga kayak misalnya apa ya, maksud orang sampai kita benci itu kan aduh bahaya banget, sampai ada yang tadi di negara Korea sampai ada yang bunuh diri kayak gitu. Aduh kayaknya kebayang gak sih kalau kamu nih yang nulis komentar jahat itu kebalik di posisi yang kamu tuh dikomentari jahat sama orang lain sampai kamu tuh pengen bunuh diri, dapat tekanan dari mana-mana, bahkan gak cuma di dunia maya, kamu keluar rumah pun atau tetangga yang temenan sama akun sosial media kamu terus dia tuh tahu kalau kalian dihujat, terus dia di luar tuh langsung kayak dihujat juga, jadi benar-benar gak ada dunia yang tenang buat dia. Kan sering banget kita lihat di media sosial dia bahkan di luar kayak di luar mungkin bidangnya pas lagi nggak kerja kayak gitu, dia ternyata dilempari telur, ada yang diteror dan lain-lain. Itu kan udah ngeri banget nggak sih kalau kamu ada di posisi kayak gitu. Jadi ya kalau bisa mah jangan lah ya. Iya, aduh Karena itu bikin sakit ya, apalagi sampai bunuh diri gitu, ngeri dan banget. untungnya kan sekarang udah ada ini ya, udah ada hukumnya gitu kan. Jadi hati-hati ya buat kalian yang harus jaga-jaga, jangan ngehina lewat gitu berkomentar gitu lah. Kalau kamu masih mau hina sih nggak apa-apa, cuman ya gitu lah 1 miliar loh. Beli mobil juga dapet deh kayaknya. Nonton penjara. Enggak mau banget. Kalau kamu pernah nggak sih nulis komentar gitu yang mungkin agak sedikit nyinggung gitu atau gimana gitu? Kadang ada sih. Kadang body shaming gitu suka. Body shaming Kalau secara tertulis di media sosial atau ngomong langsung? Ya di media sosial juga. Ih kok kamu jadi hitam gitu. Ternyata itu nggak kita sadari, mungkin menyinggung menyinggung orang yang kita tulis kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan ini sih kita setelah membahas ini kita juga sadar kita nggak kita di situ bukan serta merta itu tuh benar gitu tuh orang yang benar terus nggak pernah kayak gitu. Kita juga mungkin pernah kayak gitu, tapi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kita jadi sama-sama belajar buat nggak kayak gitu lagi. Itu nggak baik. Ya benar banget, aduh iya sih. Nah berarti emang ada ketentuan juga nggak sih kalau misalnya
yang apa ya, mungkin media sosial tuh harus di umur berapa gitu. Kok kayaknya aku lihat-lihat tuh banyak banget anak-anak di bawah umur yang bahkan ikut-ikutan komentar, bahkan kayak gini gitu. Kan? Iya, udah menghujat orang gitu. Emang apa gitu nggak dikasih pembahasan gitu, dikasih edukasi kalau misalnya harus begini menggunakan media sosial harus begitu gitu. Kalau dari kamu mungkin itu orang tuanya terlalu membebaskan gitu kak, kayak nggak apa ya, membiarkan anaknya masih kecil di bawah umur gitu udah dikasih handphone dan udah main TikTok. Kan sekarang anak kecil main TikTok banyak banget kayak gitu. Bahkan aku juga kayak aku ngidolain BTS lebih banyak yang ngehujat itu bocil-bocil kayak gitu, jadi bukan yang udah ini gitu, yang baru-baru tuh masih bocil. Oh ternyata banyak juga. Iya, bocil. Karena aku nggak main TikTok ini nggak tahu sih ya. Tapi kalau aku sih jarang ya, maksudnya tahu dia itu umur berapa untuk komentar yang jahat, soalnya jarang nelusurin juga. Iya. Cuman suka baca komentar kok kayaknya jahat banget gitu kan. Kayak nggak mikir dia. Tapi kadang aku juga lihat ada foto profilnya tuh ya emang anak kecil, terus karena aku penasaran ya, itu juga lihat dong foto profil teman namanya, ternyata itu emang akun anak itu gitu. Pernah tuh sekali lupa aku ternyata. Kamu pernah gitu juga nggak sih? Ngelihat atau gimana gitu banyak anak kecil bertebaran gitu? Banyak sih, banyak. Seringan lihatnya ini main-main game gitu, main-main game sambil bully di dalam game juga ada. Di dalam itu kan Ternyata masuk sana juga ya. Kan menurut pakai kata kasar. Ya, Contohnya Contohnya. contohnya misalkan kamu beban bego, gak ada otak. Itu kamu kok bisa tahu kalau anak itu anak kecil dari mana itu? Kan dari suaranya kita bisa mendengar suaranya dia kalau main game. Ya sih kedengaran juga sih kalau suara anak kecil ya. Iya. Cuma tahu ada selain imut-imutin gitu. Gak ada ya? Gak ada kan? Ya ampun, ternyata parah banget ya. Nah ternyata juga aku baca di beberapa riset gitu ya, juga di beberapa jurnal, ternyata anak yang rentan untuk apa ya, untuk kena dampak dari yang omongan-omongan atau kata-kata yang gak benar dari media sosial itu biasanya di sekitar umur di bawah 19 tahun tuh. Itu mereka mulai tahu media sosial, terus mulai paham sama budaya di sana, terus juga apa ya, kayak sistem mereka dalam apa ya, dalam berinteraksi di media sosial itu gimana. Nah itu tuh anak-anak di bawah 19 tahun itu yang rentan banget buat kena terpaan dari media sosial, yang dia tuh kayak belum punya filter gitu, kayak misalnya ini tuh yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kadang kayak kata-kata yang lagi viral ya udah dipakai aja biar dia juga ngerasanya kalau misalnya kamu gak pakai kata-kata itu kamu jadi kayak dia gak gaul, bener banget gak gaul banget sih kamu, mungkin masih kayak gitu, gak gaul dikit sih kayak gitu. Dan yang kayak gitu sering banget aku denger di anak kecil, aku langsung hah kok gitu ya gitu, perasaan gak gitu banget ya. Itu sangat-sangat ini sih, prihatin banget kalau misalnya sampai ada yang kayak gitu. Dan ini perlu banget kalau misalnya ada yang namanya sosialisasi atau edukasi dari yang pertama kan orang tua ya, jelas banget. Terus juga mungkin sistem pemerintahan di situ, entah itu desa. Itu juga sih kak gaulnya. Oh lingkungan ya. juga sih ya. Tapi itu menurut aku bisa diatasi kalau misalnya dari segi keluarga dan orang tua yang pola asuhnya itu juga baik ke anak. Jadi dia bisa kayak filter sendiri nih, oh ini nggak baik nih kata mamaku, ini nggak baik nih kata papaku gitu. Jadi makanya kayaknya edukasi untuk orang tua sebagai gate atau gerbang jadi tempat filternya anak itu dan tempat belajarnya si anak tuh perlu banget. Jadi kayak walaupun dia mungkin udah kayak SMA atau SMP, jangan kayak nih aku dikasih HP seenaknya biar anaknya diam karena orang tuanya mungkin sibuk kerja dan lain-lain. Nah itu ternyata situ pengaruhnya orang tua tuh gede banget. Kayak selain dia itu sebagai apa ya, kayak filter pertama, terus juga kayak tempat pendidikan pertama bagi anak ya kan. Terus juga dia tuh bisa juga sebagai kalau misalnya apa ya, sebagai agen pertama ya, tadi agen pertama yang benar-benar harus bisa ngajarin dan memfilter anaknya gitu. Ternyata harusnya di pemerintahan juga
pabrik, kerja pabrik aja itu dari Pagi jam jam 8 8 sampai Sampai jam 5. jam 5 apalagi kan itu kadang ada yang bisik juga ya Pak. Nah yang kayak gitu tuh bikin orang tua mungkin jadi nggak mantau anaknya karena kecapean lah. Nah kayak faktor ekonomi juga nih dari orang tua juga pengaruh banget ke anaknya gitu. Nah jadi ternyata nggak cuma dari orang tua juga, kadang kan juga orang tua memang pendidikannya kurang. Nah itu juga perlu ada edukasi dari kayak pemerintahan, kan ada pemerintahan desa atau RT atau kelurahan yang mungkin bikin acara sosialisasi nih buat warganya biar lebih bisa lebih bisa ngerti gimana sih caranya menggunakan media sosial itu yang baik untuk anak, terus gimana kita ngatur mungkin jam batas-batas waktu tertentu untuk anak biar megang media sosial gitu. Soalnya tepaannya tuh kalau misalnya kita masih baru di dunia media sosial itu kita kadang nggak mikir apa-apa kayak harus nempel pakai aja dia. Tapi banyak juga kadang berita hoax yang menyebar biar orang itu percaya gitu. Banyak kan berita-berita hoax yang Iya benar banget, itu juga perlu banget. Nah selain ngasih tahu tentang, jadi kan edukasi literasi media itu bukan cuman kayak buat bikin anak ngefilter itu juga, tapi juga ngefilter si berita hoax dan mencegah hoax kayak dan hate speech di media sosial Iya, juga. benar banget. Pokoknya itu perlu banget ya ada yang itunya perhatian lebih dari pihak pemerintah juga. Apa sih kalau menurut kalian hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah hoax? Kalau Ya, hoax ya, terlibat luas gitu. kalau dari aku kamu dulu deh. Untuk mengurangi penyebaran hoax itu sendiri ada simulation, itu kemampuan mengenali kredibilitas informasi yang ditemukan di media sosial, terbiasa memeriksa elemen pesan membandingkan dengan konteks kekinian di dunia nyata dan menilai pesan tersebut. Oh jadi maksudnya kalau misalnya kita lihat berita tuh jangan langsung percaya dulu. Ya, jadi kayak harus dicari dulu benar-benar ketemu ini benar atau enggak. Oh gitu. Iya. Oke, iya sih bener banget sih. Banyak banget yang Kayak peristiwa dulu yang pernah viral tuh enggak? apa tuh? Yang di mana tuh yang di Itu yang pulang sama bis itu oh itu ya, siapa sih aku lupa kan Yang Kang Yana. Oh kan ya. yang dimakan ular itu. Tapi emang beneran dimakan ular? Enggak sih, dia ditemuin di Cirebon. Ular kuning beneran? Enggak, dia sebenarnya enggak dimakan ular kuning. Ular apa terus? Terus dia cuma menghindarin dari rintangan dari gambar hutan gitu. Jadi pura-puranya dimakan ular. Ada aja tau, ya ampun emang. Itu sampai semua orang percaya sama berita tersebut. Keren sih cara dia bisa bikin orang percaya. Tapi nggak bagusnya yang gitu, cuman gara-gara mungkin urusan pribadi ya kan, dia bikin geger satu dunia buat nyari dia yang dimakan ular kuning. Selain simulation juga nih Kak, ada appropriation, kemampuan untuk menyadur informasi yang didapatkan di media sosial secara legal. Hal ini bertujuan bahwa informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur plagiarisme, termasuk juga memahami konsekuensi dari penyebaran informasi yang tak terbatas di dalam media sosial. Oh jadi maksudnya kita harus ini dulu nge-filter dulu atau gimana sih itu maksudnya biar kita tuh nggak ngerti plagiarisme, gimana itu maksudnya aku nggak. Jadi plagiarisme itu kayak apa ya? Peniruan Plagiat sih. gitu ya, peniruan. Jadi kita tuh kayak lihat dulu berita ini berasal dari mana, dari pihak siapa gitu. Oh kita lihat sumbernya Iya, dulu. sumbernya. Takutnya itu dia plagiat gitu. Ya, terus juga maksudnya dari sumber resmi ya, Iya. artinya. Oh gitu. Oh oke. Berarti itu gitu. Terus yang ketiga ada collective intelligence, kemampuan menyatukan pengetahuan yang didapat dari media sosial dengan pengetahuan yang didapat dari sumber lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan konvergensi media. Itu maksudnya apa ya? Jadi kalau misalkan kamu yang nge-share videonya, nah jadi aku jadi sebagai apa namanya, yang jadi penonton misalnya penonton. Oh iya. Nah aku tuh gak cuma lihat dari kamu doang. Oh jadi lihat dari Lihat mana-mana. mana-mana. Oh gitu. Jadi Nggak lihat dari
sebagai ini ya, media tuh bener nggak sih berita ini. Dan yang keempat ada judgment, kemampuan mengenali kredibilitas sumber informasi dengan bersikap kritis dan melakukan tindakan untuk membuktikan kredibilitas sumber berita tersebut. Kemampuan mengenali kredibilitas sumber informasi dengan bersikap kritis dan melakukan tindakan untuk membuktikan. Oh, jadi maksudnya mungkin kalau misalnya dari kata judgment-nya ya, kayak kan kita kalau misalnya itu jangan langsung iya jangan langsung ngejudge atau berprasangka sama berita itu. Kalau misalnya maksudnya itu mungkin judgment itu kalau misalnya kita dapat suatu berita gitu ya, kita tuh nggak yang langsung percaya sama berita itu juga, walaupun mungkin dari berbagai sumber ini kayaknya banyak banget nih di berita lagi rame-ramenya gitu. Kita juga harus kritis nih sama berita itu tuh kira-kira masuk akal nggak sih berita ini gitu, dengan kayak tadi yang ular kuning itu dimakan ular kuning gitu kan, itu pas nyebarin beritanya gimana gitu, sempet-sempetnya megang HP terus ternyata ditemuin di Cirebon gitu, aku nggak ngerti ya itu Sherlocknya gimana gitu ya. Jadi intinya tuh kayak kita tuh harus nyari ya benar-benar nyari ini benar apa enggak, jadi di filter gitu. Kita juga harus mikir pakai akal sehat kalau misalnya ya tadi ya biar kayak kita tuh nggak langsung kemakan sama berita-berita bohong, bahkan penipuan juga ya kan. Lalu yang kelima ada negotiation, kemampuan merespon pesan dengan bijak, memahami dan menghargai perbedaan perspektif dan keberagaman nilai antara anggota kelompok. Iya sih, benar sih. Kalau misalnya mungkin ada kan kadang namanya mungkin di budaya ini diberitakan ya di Bali ada budaya seperti ini, jadi kita langsung itu apaan sih gitu kan, kayak yang langsung mungkin kita tuh nggak bisa paham sama perbedaan budaya kita kan, namanya juga kita di Jawa Barat sama di Pulau Bali mungkin pasti juga ada perbedaan budaya ya kan, namanya lingkungan juga kan, terus juga suku ras dan etnis juga pasti terkait banget sama budaya yang ada di situ. Jadi kita mungkin saling punya toleransi lah ya. Dan yang terakhir itu ada pengetahuan tentang informasi hoax. Kemampuan masyarakat menjelaskan ciri-ciri informasi hoax dengan tujuan menekan penyebaran hoax yang ada di media sosial. Penting banget nih. Kalau misalnya kita kan tadi mungkin edukasinya dari yang hate speech dari pemerintahan, ternyata beritahu juga perlu banget nih dikasih tahu ya ke masyarakat kalau misalnya ya tadi itu ada beberapa langkah kalau misalnya kita memahami suatu berita atau kita dapat berita gitu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Terus juga harus tahu dari mana sumbernya, kita juga harus lihat dari ini media mana aja nih yang nyebarin gitu kan. Terus juga harus bisa saling menghargai juga kalau misalnya mungkin dari kita beda perspektif gitu kan. Mungkin kayak tadi Renata yang dia mungkin maksudnya baik ya malah langsung dihujat loh ya. Aduh, netizen memang benar-benar sih. Jadi ya kalau bisa sih bijak aja mulai sekarang kalau misalnya kita menggunakan media sosial biar kita bisa jadi warganet yang bijaksana ya. Oh jadi gitu ya, kalau misalnya kita biar terhindar dari yang namanya berita hoax gitu, biar kita nggak ketipu juga sama si ular kuning itu ya. Benar sekali. Terus kalau misalnya dari itu semua tuh kira-kira gimana sih gitu kan, itu kan banyak masalah banget di media sosial yang ini yang itu, gimana caranya biar kita itu bisa beretika juga nih, Pasti etika berkomentar di media sosial tuh kayak gimana? Ada sih kayak etika di media sosial yang sering kita lupakan. Apa tuh? Yang pertama adalah pastikan kamu sudah membaca atau menonton konten secara keseluruhan. Iya benar sih, sering banget ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu nontonnya. Iya. Harus dan benar-benar teliti dibaca atau menonton tuh kayak benar-benar sampai kita nemu oh ini tuh kayak gini apa. Jadi jangan menilai sendiri gitu. Iya sih. Jadi kalian pernah lihat nggak yang podcast? Jadi kok bisa? Ya, yang mendatangi bintang tamu yang jadi. Yang Deddy Kobuser itu? Ya, yang habis undang dari Jerman itu ya. Oh, iya katanya kayak sih kan Viral viral. banget Kak. Viral karena banyak setelah ngundang orang Jerman itu podcastnya tuh di YouTube banyak yang unsubscribe gitu. Sampai hampir 9 juta.
Emang ada masalah pas kontennya? Jadi dia tuh kayak beda menganut ajaran yang berbeda dengan Indonesia gitu, kayak LGBT gitu kan di Indonesia sangat menolak. Tabu banget sih emang di Indonesia, terus juga banyak pertentangan. Ya namanya juga kan manusia gitu ya kan, beda pandangannya, tadi beda perspektif. Jadinya mungkin karena taunya gitu ya. Setengah gitu, jadi langsung answer. Kadang tahu dari judulnya aja kadang dia kayak langsung gue skip nih. Ngapain sih? Padahal itu enggak. Belum juga selesai Kan kan? itu padahal lagi jalan itu video. Jadi harus benar-benar nonton secara keseluruhan. Iya sih. Biar kita tuh jadi Gak salah paham. iya benar. Biar kita juga lebih bijak dalam berkomentar. Selain itu ada lagi gak sih nama etika yang lainnya harus kayak gimana? Ada yang kedua, ada berikan komentar yang berhubungan dengan isi konten. Oh iya, tadi kayak ini si Renata Iya. yang tadi kan dia kan padahal apa ya pengen mengungkapkan kalau misalnya dia tuh kayak hal apa ya prihatin juga kan karena belum Iya. ketemu gitu, tapi malah di komentarnya otaknya. Kan sudah beda dari konten. Iya dari yang dibicarakan mungkin harusnya netizen ikut mendoakan, ikut ngaminin juga gitu. Terus ada lagi? Terus yang ketiga ada jangan memberikan komentar yang menyinggung. Iya sih itu. Gini deh, kalau misalnya ngomong tuh apa ya? Ini kalau misalnya kita kan lagi ngomongin ini, jangan sampai ada yang ngomong terus tuh apa? Kamu langsung nyambung gitu. Nah, selain itu juga kita lagi soalnya kesannya kayak nanya gitu. Selain juga. Kan tadi ngomong Renata ya. Di Renata kan kita mungkin dia lagi mau bentuk rasa prihatinnya sama belum ketemunya dari anak Pak Ridwan Kamil, tapi malah dapat komentar yang negatif gitu kan. Terus selain itu juga ada jangan memberikan komentar yang menyinggung. Ya, itu komentar yang menyinggung banget sih kita ngomongin iya ini pencariannya terus malah disinggung otaknya Oke, sekalian. Terus yang selanjutnya ada jangan memberikan komentar yang berulang-ulang. Misalkan spam gitu ya, kan. Ya spam. Jadi itu lagi ayo spam. Biar apa sih kayak gitu? biar kenal sama Pengen dia notice gitu. gitu Kenal ya. sama dia gitu. Cari perhatian. Iya, cara Oh. Iya. Jadi kamu nih ya, kalau misalnya mau cari perhatian kamu harus spam dia gitu. Jangan sampai spam di sosial media Kan orang. mereka rela berkomentar kayak menghujat gitu agar dibales kan sih? Kan rata-rata kalau yang menghujat tuh jarang sebenarnya tuh fansnya balasnya. banyak. Cuma Biar kan kayak ini iya, kan. jadi biar dibales sama orang yang dia. Bisa jadi sih. Cari perhatian kok ternyata. Bisa jadi sih. Gitu. Terus Terus yang cari perhatian ternyata. Terus yang terakhir ada menghindari berdebat di kolom komentar dengan orang lain. Karena pengen caper kan, jadi dia pengen Debat di kolom komentar orang lain itu. biar rame. Iya. Kasihan sih ke orangnya, ya ampun ini apa sekolah Terus dia dapat notifikasi banyak banget. Iya. Ternyata orang lagi pada ribut gitu kan masalahnya. Mungkin kadang masalahnya ini jadi beralih ke ini. Jadi saling debat satu sama lain. Iya sih, malah jadi menimbulkan ini ya, apa namanya, konflik di dunia media sosial. Yang panas. Oh jadi gitu, berarti yang pertama kita harus nonton isi kontennya. Ya, secara keseluruhan Iya, jangan iya. setengah-setengah, jangan skip biar Oke. kita tahu konten isinya apa gitu. Yang kedua tadi gimana? Memberikan komentar yang berhubungan dengan isi konten. Yang ketiga, Yang ketiga jangan memberikan komentar yang menyinggung perasaan orang lain. yang keempat, Terus yang keempat memberikan Jangan- komentar yang Ya, jangan berulang-ulang, berkomentar spam. yang kelima, Yang terakhir ada jangan berdebat Di kolom komentar orang lain. nah itu tuh yang harus kamu perhatiin ya, etika itu yang harus kita harus kita terapkan kalau kita misalnya menggunakan media sosial biar kita juga jadi netizen yang baik ya kan. Sementara juga mungkin walaupun kita nggak ada di posisinya, kita bisa dukung lah setidaknya gitu kan. Jadi kan gunanya media sosial itu untuk bisa berkomunikasi dari jarak jauh, terus juga secara cepat dan instan, bukan menghujat secara instan dan cepat ya. Kita nanti jadi salah pengertian dia. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi pengguna media sosial yang baik. Amin. Itu dia yang bisa kami sampaikan mengenai
hate speech atau ujaran kebencian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.